ya kita yakinan percaya di balik itu adalah waktu Tuhan yang menyempurnakannya. Jadi saya akan menyanyikan waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau keadaan tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih. Amin. Puji Tuhan, terima kasih banyak lagu pujian yang disampaikan oleh George. Lama nggak kelihatan, George. Rambutnya semakin seperti seniman asli ya. Oke, terima kasih banyak, George. Baik, kita akan lanjutkan ibadah kita, dan kita akan dengarkan seminar rumah tangga yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta. Ibu Pendeta, oke, sudah saya unmute. Silakan, Bu Pendeta. Baik, selamat malam untuk kita semua. Selamat malam. Selamat malam. Tuhan, Keramat Jaya, bersama dengan mungkin ada, ya pasti ada ya, teman-teman, sahabat kita maupun keluarga kita yang ada di Amerika, termasuk dengan keluarga Antonio Pozza, ada Shirley, ya. Ada juga si kecil yaitu Leandro. Dan juga tadi saya lihat ada Ibu
Feni, Ibu Feni Kris, ya. Oke, selamat malam untuk kita semua. Puji Tuhan, kita masih diberi kita melaksanakan dan mengikuti doa sekali melalui aplikasi Zoom. Nah, ini satu hal yang patut juga kita syukuri kepada Tuhan. Saya secara pribadi rasanya sudah cukup kangen sekali ya untuk pengen bertatap muka langsung dengan semua umat Tuhan yang ada di Keramat Jaya, tapi apa boleh dikata suasana si corona ini masih belum juga terselesaikan ya. Kita banyak berdoa kepada Tuhan agar kiranya semuanya ini bisa selesai dengan baik, kita bisa kembali bersekutu bersama-sama di rumah Tuhan yang ada di Keramat Jaya. Baik, malam ini mungkin saya hanya diberikan waktu tidak banyak ya, mungkin hanya 15 menit saja atau mungkin lebih sedikit ya. Nah, judul yang saya ambil pelajaran rumah tangga kita pada malam ini yaitu para bapak dan ibu, di manakah anak-anakmu? Sedang apa mereka? Apakah kita mengenal mereka? Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita membaca di dalam buku Kejadian pasal 3 ayat 15. Ya, mari kita buka Alkitab kita. Di sana ada satu pertanyaan yang diberikan oleh Tuhan kepada Adam dan Hawa. Ya, ketika mereka mulai sudah tidak taat lagi kepada Tuhan. Dalam Kejadian 3:15 di sana Tuhan berbicara kepada Adam demikian, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Nah, ini satu pertanyaan yang sangat penting. Ini bukan saja pertanyaan ini diberikan kepada Adam dan Hawa. Kenapa Allah bertanya pada waktu itu kepada Adam dan Hawa, apakah Allah sebagai pencipta manusia itu dia tidak tahu di mana keberadaan Adam dan Hawa pada saat itu? Sudah jelas bahwa Allah tahu, ya, di mana Adam berada dan sedang apa yang dia lakukan. Nah, di sini Allah ingin meminta pertanggungjawaban dari Adam. Ya, Allah ingin meminta pertanggungjawaban dari apa yang dilakukan oleh Adam dan juga termasuk Hawa pada waktu itu. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Dr. Sevi tolong ditampilkan ya. Nah, kalau kita melihat pada waktu Allah telah menciptakan Taman Eden dengan segala isinya begitu indah ya. Kemudian dia menciptakan Adam dalam kesendiriannya, dia merasa sepi, Allah tahu itu, lalu dia menciptakan seorang wanita dari tulang rusuk Adam, jadilah wanita itu, dan Adam menyambut wanita itu begitu senang, begitu bahagia, ya. Tetapi saya tidak tahu berapa lama mereka berada di Taman Eden itu sebelum mereka diusir, setelah mereka melanggar, tetapi yang jelas ketidaktaatan mereka akhirnya mereka diusir dari Taman Eden itu. Dan pada saat itu mulailah mereka mengalami satu penderitaan. Nah, kemudian kalau kita melihat juga apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, ketidaktaatan mereka kepada firman Tuhan, itu juga yang itu juga terbawa kepada keturunan mereka. Nah, kalau kita melihat kronologis matinya Habel dibunuh oleh kakaknya sendiri, apakah Adam dan Hawa tahu dari awal ceritanya seperti apa? Ya, sedang apa kedua anak mereka dan apa yang mereka lakukan, apa yang terjadi? Apakah mereka tahu? Ya, di mana mereka? Nah, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, kalau kita juga melihat kepada perjalanan Yusuf dan Maria, ada suatu kisah ya, kisah yang nyata, kisah yang sangat sederhana sekali dari keluarga Yusuf dan Maria. Nah,
Mungkin kita mengatakan bahwa kisah sangat sederhana ini yang paling tersoroti di situ adalah menurut pandangan kita manusia bahwa Yesus adalah sebagai manusia, ya. Dan memang Yesus adalah sebagai manusia 100% dan 100% adalah Allah. Nah, kita lihat bagaimana ceritanya pada hari raya Paskah. Biasanya ada banyak orang berkumpul di Yerusalem, khususnya di Bait Allah. Begitu juga Yusuf dan Maria, serta Yusuf berada di Yerusalem selama beberapa hari. Selesai perayaan itu, pulanglah Maria dan Yusuf. Kemudian di tengah perjalanan, mereka baru sadar, ya, Maria dan Yusuf baru sadar bahwa mereka kehilangan Yesus anak mereka. Mereka kebingungan untuk mencari, mau dicari kemana ini Yesus ini. Ya, akhirnya mereka kembali lagi ke Yerusalem, yaitu mereka kembali ke rumah Allah. Kemudian mereka mengatakan kepada Yesus, "Dari manakah engkau, Nak?" Ya, dengan rasa kekhawatiran. Mungkin kita seperti itu juga. Saya pernah mengalami ini, Gabriel ini, pada waktu saya bawa berbelanja ke pasar. Dia sengaja menyembunyikan dirinya. Lalu saya mencari-cari, wah ini anak kemana? Saya sudah stres sekali. Saya hampir menangis. Kemudian dia melihat saya sudah agak kebingungan. Kemudian kedengaran suara, "Mama, saya di sini. Mami, saya di sini." Waduh, luar biasa ini anak mengerjain orang tuanya. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, dari kisah ini kita mengambil satu pelajaran. Kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, di manakah anak-anak kita? Sedang apa mereka? Apa yang mereka lakukan? Khususnya di zaman di mana kita hidup sekarang ini. Di suasana COVID-19 ini. Di mana mereka sekarang? Nah, suatu pertanyaan yang mungkin, pertanyaan ini memang sudah bukan pertanyaan yang apa ya, yang bisa dikatakan pertanyaan yang tidak penting gitu ya. Nah, kalau kita melihat suasana sekarang, pemerintah menyarankan kepada kita supaya kita stay at home. Nah, stay at home berarti kita berada di rumah, ya. Kita berada di rumah. Minta tolong Dr. Semi supaya ditampilkan. Lanjut ya. Tahukah kita di mana anak-anak kita dan sedang apa yang mereka lakukan? Memang kita tinggal serumah dengan mereka. Setiap hari kita bertemu dengan mereka. Mungkin makan di meja makan bersama, ya. Orang tua merasa aman. Tetapi tahukah kita apa yang mereka lakukan dalam kesendirian mereka? Katakan di ruangan tamu bersama-sama atau kesendirian di kamar mereka karena sudah punya kamar masing-masing dengan fasilitas yang lengkap. Jadi orang tua merasa aman. Anak-anak saya ada di rumah semua kok, tidak kemana-mana. Ya. Nah, kemudian tolong ditampilkan lagi. Lanjut. Kita perlu tahu apa yang mereka lakukan dalam keseharian di rumah. Misalnya, buku apa yang mereka baca kalau mereka sedang membaca. Apa yang mereka sedang tonton di televisi kalau mereka sedang menonton TV. Atau apa yang mereka lihat di HP kalau mereka sedang membuka HP. Perlu juga kita melihat ke kamar mereka. Ya, barang-barang apa saja yang ada di kamar mereka. Jangan-jangan mereka sudah jatuh jauh terperosok ke dalam dosa. Dan kita sebagai orang tua tidak menyadari. Dan kita tahu, ya, stay at home itu merasa aman. Ya, merasa aman, ya, suami di rumah, anak-anak juga berada di rumah. Tetapi tanpa kita sadari bahwa anggota keluarga kita bisa-bisa sudah sangat jatuh ataupun sudah sangat terperosok jatuh ke dalam dosa. Nah, kemudian juga kepada kita, ya saya sebagai seorang ibu, kemudian Pak Pendeta sebagai seorang ayah, kita sebagai orang tua, jangan-jangan kita juga sebagai tontonan televisi bagi mereka. Seperti apa tontonan televisi bagi mereka? Yang membuat mereka bosan di rumah atau membuat anak-anak stres. Nah, itu dia orang tua apa? Ya, orang tua ya karena ayah dan ibu selalu berada di rumah, mungkin sering bertengkar dilihat. Ya kan, yang tadi biasanya mungkin ya tidak terlalu kelihatan ada keributan antara suami dan istri karena ya pagi suami sudah kerja atau istri sudah kerja atau suami kerja, istri di rumah. Tidak terlalu
sering kelihatan. Tapi karena setiap hari berada di rumah dan antara suami dan istri tidak terlalu akur, tidak terlalu cocok, ya sering dilihat anak-anak bertengkar ataupun berkelahi. Inilah yang membuat mereka bosan di rumah, ya, ataupun stres. Bisa saja kita jadi tontonan juga, ya. Nah, kemudian kalau begitu, apa yang harus kita ciptakan? Suasana seperti apa yang harus kita ciptakan di dalam rumah tangga kita supaya stay at home itu memberikan suatu kesan yang membahagiakan bagi suami, bagi istri, bagi orang tua, ataupun bagi semua anggota keluarga. Suasana seperti apa? Kita bersyukur kepada Tuhan, ya kita percaya bahwa ya suasana di zaman di mana kita hidup sekarang ini, kita dilanda oleh COVID-19, Tuhan mengizinkan. Saya yakin Tuhan mengizinkan semuanya itu. Tetapi mari kita ambil hikmahnya. Waktu-waktu seperti ini mari kita gunakan dengan baik, ya, dengan baik. Supaya di suasana seperti keterburukan seperti ini itu tidak membuat kita semakin terburuk, tetapi membuat rumah tangga kita semakin lebih baik. Ya, inilah yang Tuhan mau dari kita umat-umatnya. Suasana bisa saja suasana sangat terburuk, tetapi suasana di dalam kehidupan rumah tangga kita, Tuhan mau dalam saat seperti sekarang ini tidak seperti terburuk sekali, tetapi suasana semakin lebih baik, ya, lebih baik. Apa yang harus kita lakukan? Ya, apa yang kita harus lakukan? Nah, yang pertama adalah di situ beribadah bersama, ya, kebersamaan. Saya mau coba berikan beberapa kebersamaan kita yang bisa kita ciptakan di dalam rumah tangga kita. Misalnya beribadah bersama, ya, pagi dan sore. Nih kalau mungkin kita renungan pagi, karena libur mungkin ya, kita renungan pagi mungkin jam 7, ya santai-santai saja. Mungkin tidak seperti itu, ya, karena ya kita sudah full 24 jam di rumah. Kalau boleh ya renungan pagi itu kita percepat. Kalau boleh begitu bangun langsung renungan pagi bersama dengan anak-anak. Kalau boleh anak-anak jangan ada yang tertidur di kamar, kita biarkan. Dulu saya waktu masih Gabriel bayi begitu lahir pun ya, ketika sudah 3 hari di rumah sakit lalu pulang ke rumah, begitu renungan pagi ini Gabriel saya angkat dari tempat tidur, saya gendong. Kita renungan pagi. Dia sedang tidur. Jadi bayi ini digendong terus setiap renungan pagi, renungan malam. Ya setiap ibadah kita gendong dia. Ya, jadi ada ya mungkin ada sedikit lah kontak batinnya, adalah sedikit pengaruhnya. Nah, seperti itu. Jadi mungkin kita lebih awal renungan pagi. Semua anggota keluarga bisa renungan pagi bersama-sama. Mungkin selama ini nggak bisa bersama-sama mungkin kan, karena mungkin situasi ya, yang bekerja lah, yang bersekolah lah, dan lain sebagainya. Tapi sekarang ini mungkin bisa kita buat seperti itu. Kita buat peningkatan bagaimana kita bisa meningkatkan mutu ibadah kita itu lebih berkualitas lagi bagi Tuhan. Kemudian belajar membaca Alkitab bersama dengan anggota keluarga. Mungkin selama ini kita tidak buat seperti itu. Tapi sekarang ini mungkin bisa kita ciptakan supaya itu nanti akan termotivasi untuk berikut-berikutnya kita bisa lakukan, ya, membaca Alkitab bersama-sama dengan anak-anak. Kemudian ya nah ini berdoa. Kita kan sudah punya program doa berantai. Saya tidak tahu apakah semua jemaat masih menjalankan ya doa berantai. Nah, kalau di keluarga kami jam 7. Jadi kalau sudah bunyi alarm jam 7, kita sama-sama langsung bertelut berdoa. Ya, berdoa untuk situasi di zaman dimana kita hidup sekarang ini, supaya ya kalaupun memang itu harus masih berjalan, harus terjadi seperti apapun itu, ya mari kita pertumbuhkan tingkat kerohanian kita lebih baik lagi bersama dengan anggota keluarga. Mari kita berdoa untuk semua umat-umat Tuhan yang ada di muka bumi ini, semua organisasi, semua tim medis, ya semua yang sakit, ya supaya Tuhan bisa campur tangan untuk memberikan pertolongan, ya. Kemudian ya duduk bersama untuk kita mungkin bercerita, berbagi pengalaman. Mungkin di kesibukan kita selama ini kita nggak bisa lakukan seperti ini. Ya mungkin bisa saja, tapi sekali-sekali. Tapi untuk sekarang ini mungkin setiap hari bisa ya. Kita duduk bersama untuk berbagi cerita, berbagi pengalaman. Ya,
kita bertanya kepada anak-anak bagaimana dia di sekolah, berteman, bagaimana dia belajar, bagaimana dia menyikapi gurunya dan lain sebagainya. Dan juga ya orang tua punya kesempatan untuk apa? Untuk mengajar anak-anak belajar di rumah. Jadi kita harus buat kurikulum di rumah. Guru memberikan kurikulum kepada anak-anak belajar di rumah selama ya suasana corona ini. Orang tua juga harus punya kurikulum. Apa kurikulum itu ya seperti yang kita sudah dengarkan tadi ataupun kita lihat tadi. Inilah kurikulum yang kita buat untuk meningkatkan apa mutu dari ini kerohanian kita bersama-sama dengan anggota keluarga kita supaya ada manfaatnya ya. Suasana seperti ini kita gunakan dengan baik. Nah, mungkin kita ya seperti ini bermain bersama. Ini seperti Pak Pendeta kan selama ini dia olahraga sendiri, ya kan? Tapi ya sekarang ini di suasana corona ini ya kita sudah lebih sering berjemur bersama-sama, ya bisa olahraga berjemur bersama-sama. Satu hal yang perlu kita syukuri kepada Tuhan kita bisa lakukan di suasana seperti sekarang ini, ya bermain bersama. Kemudian ya kerjasama di rumah, ini anak-anak. Jangan sampai suasana sekarang ini juga anak-anak tidak dilatih untuk bekerja di rumah. Inilah kesempatan yang baik kepada anak-anak kita. Kita bagi tugas di rumah, ya. Yang tadinya mungkin mereka nggak sempat karena sibuk belajar atau nggak ada waktu, ya. Sekarang ya ada waktu. Coba mereka dilatih untuk seperti apa sih kalau menyapu, seperti apa sih kalau membantu ibu di dapur memasak, memberesi semua peralatan-peralatan rumah tangga. Nah, mereka dilatih karena rumah itu adalah merupakan latihan. Jadi ada kerjasama ya. Ini suami juga yang tadinya dia tidak pernah membantu istri untuk mengepel, sekarang sudah terjun. Ini kerja sama-sama ya, bukan sama-sama kerja tapi kerja sama apa? Ya, kerjasama gitu ya. Nah, kemudian ini memasak. Nih, saya pernah melihat Bapak Manalu di FB itu, ya, yang tadinya dia nggak pernah ke dapur masak, ya, dia terjun ke dapur masak membantu Ibu Manalu, termasuk Yemima juga, ya kan? Jadi mau nggak mau nanti lama-lama akan bisa, ya akan bisa, dan semakin merasakan, oh ternyata capek juga ya menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri, harus bekerja, memasak, mencuci piring, mencuci pakaian, memberesi semua ya rumah, supaya merasakan juga gitu ya. Selama ini rupanya seperti itu. Jadi ya mau nggak mau untuk berikutnya nanti ya sudah bisa terjun juga untuk apa membantu ya bersama dengan anak-anak. Nah ini kan misalnya ya stay at home memungkinkan kita untuk bersama-sama melakukan semua program ini, berolahraga bersama sambil menikmati manfaatnya matahari. Saya yakin semua program-program yang sudah kita lihat ini kita bisa lakukan saat sekarang ini. Kita bagi waktu kita. Jadi semua terisi, ya. Semua merasakan kebahagiaan itu. Ya, jadi jangan sendiri-sendiri, ya. Misalnya suami pergi olahraga sendiri, istri di rumah, anak-anak mau apa ya dibiarkan masing-masing begitu loh. Ya enggak seperti itu ya seharusnya. Nah, sekarang kalau kita melihat di dalam Yohanes 9 ayat 4 dan 5. Firman Tuhan katakan, pergunakanlah waktu yang ada karena hari ini ada, ya, atok oleh garis waktu dan pergerakan hidup kita adalah di dalam ruang waktu. Tuhan menginginkan kita agar kita mempergunakan waktu kita yang ada, karena akan tiba saatnya bagi kita untuk kita tidak bisa lagi menggunakan waktu itu, ataupun tidak mempunyai waktu. Akan tiba saatnya. Misalnya kalau kita sakit, ya kan? Banyak hal yang masih belum kita kerjakan. Mau kita kerjakan sudah tidak memadai karena kondisi kesehatan kita sudah lemah. Atau kita sudah diizinkan oleh Tuhan untuk beristirahat. Padahal masih banyak hal yang harus kita lakukan tadinya. Untuk suami kita, untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita, bahkan untuk orang lain. Ya kan? Nah, kalau selama kita masih sehat, masih ada kesempatan kita tidak gunakan, alangkah sangat sangat disayangkan. Nah, stay at home ya. Banyak dari kita yang menjalani hidup dari pagi sampai malam.
dan harus menyelesaikan berbagai pekerjaan dalam waktu yang singkat. Sehingga muncul istilah mengejar waktu atau dikejar waktu. Namun saat ini kita menghadapi situasi yang berbeda ya akibat si corona ataupun virus COVID-19 ini yang melanda seluruh dunia, termasuk negeri kita. Maka kita harus menggunakan waktu tinggal di rumah dengan membawa suatu manfaat bagi keluarga kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang menjadi satu pelajaran penting bagi kita pada malam ini adalah pekerjaan pertama yang harus dilakukan oleh orang tua di dalam rumah tangga adalah kita memperhatikan semua anak-anak kita. Di mana mereka, sedang apa mereka, dan bagaimana. Di dalam Ulangan 6 ayat 6 dan 7 dikatakan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Siapa yang melaksanakan? Semua orang dapat melaksanakannya. Ya. Semua orang dapat melaksanakan program-program yang sudah kita pelajari tadi. Jadi sekarang, mari kita para orang tua dan semua anggota keluarga, mari kita manfaatkan waktu yang ada sekarang ini untuk kita menjadi lebih berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus ingat, ya, kita harus ingat para orang tua bahwa pertanyaan yang pertama yang Tuhan tanyakan kepada kita nantinya kalau Tuhan datang adalah, di manakah anak-anakmu yang aku titipkan kepadamu? Maka kita, para orang tua akan menjawab, inilah Tuhan anak-anak yang engkau titipkan kepada kami. Inilah yang menjadi satu pelajaran penting bagi kita, dipastikan di suasana COVID ini, kehidupan keluarga kita akan semakin lebih baik lagi di tengah-tengah masyarakat, terlebih di hadapan Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Ibu Pendeta untuk ibadah rumah tangga yang baru saja disampaikan. Puji Tuhan, menguatkan kita, mengingatkan kita bahwa di masa COVID ini bukan berarti kita harus bersusah. Jika kita terus melihat dalam kegelapan dan terus mengutukinya, maka kita akan terus melihat kegelapan. Tapi kalau kita nyalakan lilin kecil, maka kita akan keluar dari kegelapan tersebut. Artinya di tengah musibah COVID, ada hal baik yang bisa kita lakukan, salah satunya dengan kegiatan-kegiatan rumah tangga tadi, yaitu yang kita dapat lakukan bersama dengan keluarga, yang tadinya mungkin jarang berkumpul, kita sekarang punya waktu sangat banyak untuk berkumpul, untuk mengenal satu sama lain. Terima kasih banyak Ibu Pendeta. Dan bagi yang memiliki pertanyaan boleh disimpan, nanti di akhir sesi setelah Pak Pendeta sampaikan firman, kita akan buka sesi tanya-jawab. Jadi kalau punya pertanyaan boleh disimpan, mungkin dicatat dulu atau disimpan di WhatsApp-nya. Nanti pada saat akhir dari Pendeta menyampaikan firman, kita ada sesi tanya-jawab. Baik, pada malam hari ini, seharusnya ada sesi bersaksi sekitar 5 menit. Apakah ada yang mau bersaksi? Karena saya tadi mencoba menjapri beberapa orang dan belum ada yang bersedia. Kalau ada yang bersedia bersaksi, boleh tolong angkat tangannya. Raise hand atau chat ke saya. Karena tadi saya coba japri beberapa orang dan belum ada yang bersedia. Atau mungkin Tante Feni, masih ada Tante Feni? Masih ya, Tante Feni mau bersaksi? Kalau mau boleh tolong di raise hand. Saya belum lihat di mana Tante Feni. Oh ini. Oh iya, Tante Feni bagaimana mau bersaksi? Pak Manalu mau bersaksi? Ya, baik, saya buka.
Oke, silakan Pak Manalu, sudah di-unmute. Baik, selamat malam bagi kita semua. Selamat malam. Selamat malam Pak Ronald Takaria. Sudah kangen sekali ngeliat Bapak ini. Tuhan berkati Pak ya. Baru join bagi kita semua. Baik, saya ingin bersaksi sedikit bahwa bulan 1 kemarin, mulai Januari, memang kita di perusahaan kita ada beberapa bank yang tidak join lagi sama kita karena mungkin performance kita yang tidak sesuai dengan harapan mereka. Jadi ada beberapa karyawan yang saya rumahkan. Saya rumahkan beberapa karyawan. Setelah itu mulai bulan 2 kita lihat mulai ada sedikit perubahan karena memang semua orang-orang di dunia ini tentang masalah COVID ini mulai bermunculan. Di Wuhan juga mulai muncul di Eropa, di apa. Dan ada beberapa saya lihat adalah pihak bank yang memberikan kita pekerjaan juga menunggak invoice-nya kepada saya lah, saya bilang ya, kepada perusahaan kita ada sekitar sampai hampir 140 juta. Dan sampai hari ini mereka baru kasih ke kita sekitar 29 juta. Jadi masih ada 100, hampir udah berapa bulan lah ya, 4 bulan. Saudara terkasih, dan income dari perusahaan kita juga turun jauh. Jadi itu hampir kalau turunnya bisa tergerus itu sekitar hampir 70% lah. Turun jauh karena COVID ini. Tapi saudara, saya mempunyai ada 3 orang yang saya sekolahkan. 3 orang yang saya sekolahkan, salah satunya ada anggota jemaat kita, dan juga ada orang luar, dan satu juga ada ya non-Kristen, orang Muslim yang saya sekolahkan, yang kita bantulah. Tapi walaupun kondisi keuangan kita ini kurang baik, tetapi Tuhan tetap buka jalan bagi kita. Semua orang yang kita sekolahkan ini nggak pernah mandek. Nggak pernah mandek untuk biaya sekolahnya. Dan bahkan juga ya kita punya cicilan mobil, ya nggak pernah mandek. Ya saya juga berdoa kepada Tuhan bahwa setiap bulan itu untuk minta bantuan kepada kita, ada sekitar 8 keluarga lah. Yang setiap bulan walaupun nilainya ya nggak besar-besar banget, tapi kalau dikali 8 ya jadi besar juga, jadi jutaan juga. Tapi di samping anak sekolah itu ada 11 lah yang setiap bulan rutin kita bantu. Tetapi saudara, puji Tuhan walaupun kondisi itu hampir 60% sampai 70% income yang saya terima itu tergerus, tapi puji Tuhan yang 11 ini sampai saat ini terus masih jalan bantuan dari kita. Bahkan juga kita tidak pernah ngurangin apa-apa yang kita berikan, contohnya kewajiban-kewajiban kita, khususnya seperti perpuluhan nggak kita kurangi, persembahan kita juga nggak kita kurangi. Jadi saya kadang melihat disinilah kadang anugerah dan ajaibnya Tuhan itu, bahwa walaupun secara kuantiti atau kualitas income kita itu berkurang, tetapi di sisi lain Tuhan
membuat lebih. Contohnya aja saya di rumah sudah 3 bulan ini. Kalau saya hitung-hitung, kalau saya bekerja, saya sendiri, bensin mobil apa, setiap hari saya itu hampir ada 400.000 habis. Tapi bayangkanlah 2 bulan ini kali 4, 1 bulan aja hampir 12 juta. Saya bisa hemat. Jadi, ya itulah baiknya Tuhan. Jadi apapun dia tahu kita. Saya kurang income dikurangkan, tapi untuk kos saya jadi berkurang gitu. Walaupun income masuk saya berkurang, kos saya berkurang. Tapi begitu kita lihat ya tetap sama begitu saja. Kami tidak kekurangan, anak bisa kuliah, apa bisa kuliah semua. Tidak ada saya kurangin, biasanya saya untuk anak sekolah yang biasa kita bantu dan juga untuk keluarga yang kita bantu ada sekitar 8 orang, nggak pernah ada kita itu. Jadi itulah baiknya Tuhan. Saya lihat kasih Tuhan itu begitu melimpah kepada kita, Tuhan tidak akan membiarkan kita dipermalukan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pak Ketua Manalu untuk kesaksiannya yang sungguh sangat menguatkan kita, yang saya yakin juga banyak di antara kita yang mengalami kejadian serupa ya Om ya. Baik, dan tadi saya mau menggarisbawahi sedikit dari kesaksiannya Pak Ketua Manalu adalah bahwa dia tidak mengurangi jumlah persembahan dan persepuluhannya. Jadi jangan diutik-utik sesuatu yang untuk Tuhan, maka niscaya Tuhan yang pelihara itu di luar logika kita. Jadi ya nggak masuk akal kalau buat manusia. Saya jadi teringat sedikit, boleh saya berbagi sedikit sebelum kita lanjut ke pendeta. Kemarin 30 April kita semua masukkan SPT pajak, betul ya? SPT pajak. Jadi saat saya masukkan, punya saya, penghasilan saya tahun lalu tuh seharusnya saya kurang bayar cukup banyak. Ada beberapa 3 atau sampai 4 juta saya kurang bayar pajak. Jadi penghasilan saya sudah PKP, anak 2, kaknya 3, berarti anak istri tidak bekerja, anak 2, seharusnya saya kena kurang pajak. Dan cukup besar jumlahnya di situasi pandemi seperti ini ya. Akhirnya saya baca bahwa ternyata zakat itu bisa dihitung untuk pengurang pajak. Akhirnya saya minta, Ma Caci, tolong keluarkan kwitansi perpuluhan saya. Dan itu saya jumlahkan semua, akhirnya pajak saya jadi nihil. Puji Tuhan, jadi saya tidak kurang pajak, gara-gara saya setor perpuluhan dan rutin, akhirnya saya tidak kurang pajak dan puji Tuhannya pajak saya jadinya nihil, jadi saya tidak kurang bayar pajak. Itulah gunanya kita tetap setor perpuluhan dan persembahan setia kepada gereja, karena itu resmi, ada kwitansinya dan itu diterima oleh kantor pajak. Itu sedikit kesaksian dari saya. Baik, sekarang kita akan masuk kepada firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Situmeang. Namun sebelumnya kita sama-sama siapkan hati kita dan kita mau bernyanyi dari lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu. Gue masih ada. Sebentar. Aduh.
Baik, sepertinya ada yang error di saya lagunya muncul tapi di Zoom-nya nggak keluar lagunya. Baik, kita akan lanjut Pak Pendeta. Boleh silakan sudah saya lanjut. Ya. Baik. Selamat malam bagi seluruh umat Tuhan di Jemaat Keramat Jaya. Selamat malam. Dan seluruh umat Tuhan yang lain yang tentunya pernah bersekutu bersama-sama dengan kita di jemaat kita, bahkan juga anak-anak kita seperti Abraham yang sudah menyanyikan sebuah lagu pujian tadi. Terima kasih Abraham. Semoga engkau tetap semangat dalam menyelesaikan studimu. Sebentar lagi kamu akan tamat. Ya. Terima kasih juga kepada Ibu Stumeyang yang sudah membawakan satu pelajaran mengenai rumah tangga yang diberkati menjadi sorga kecil untuk menyatakan kemuliaan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih juga kepada kesaksian dari Bapak Manalu dan juga siapa tadi satu lagi sebelum Bapak Manalu, Bapak Manalu dan Dr. Semi ya. Ini satu pengingat kepada kita juga bahwa memang kita harus wajib lapor pajak, dan tadi Dr. Semi kasih apa? Satu kunci supaya kita lebih dapat ada satu keringanan ya, bahwa tanda persepuluhan itu ya diapakan ikut sertakan. Ini pengetahuan baru juga ini bagi teman-teman. Kesaksian dari Bapak Manalu juga ini memang luar biasa ya. Bapak Manalu tetap memberikan komitmennya kepada semua yang menjadi tanggung jawabnya kepada Tuhan, dan Tuhan tetap memenuhi segala kebutuhan hidupnya, dan ini semuanya didukung oleh Ibu Ketua, Ibu Manalu ya. Kalau Ibu Manalu tidak ikut serta di dalam mendukung pengeluaran yang dikeluarkan oleh Pak Manalu, ini bisa jadi sesuatu merupakan ini dalam rumah tangga. Tapi bersyukur Ibu Manalu, Ibu Ketua juga mendukung semua kebajikan-kebajikan yang sudah dibagikan oleh Bapak Manalu, dan Tuhan kelihatan ya memberkati Bapak Manalu di dalam perjalanan selanjutnya, dan kita berdoa agar situasi selanjutnya ini nanti akan semakin baik sehingga Bapak Manalu akan lebih dapat bergerak lagi dengan lebih baik juga untuk menyatakan kasih Tuhan, bersaksi melalui kehidupan. Saya terus terang saya salut dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Manalu. Ya, jadi biarlah kiranya Tuhan memberkati Bapak Manalu melalui kesaksian itu dan menjadi satu contoh bagi kita. Kita juga boleh berbuat seperti apa yang dilakukan oleh Bapak Manalu. Mungkin tidak sebanyak apa yang seperti dilakukan oleh Bapak Manalu. Mungkin 1/10-nya atau apanya lah itu ya. Tapi kita tetap mau mempunyai niat untuk melakukan yang terbaik bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Sekali lagi terima kasih untuk persekutuan kita pada malam ini. Kita boleh bertemu kembali di dalam Zoom yang sama untuk bertemu bertatap muka walaupun melalui media sosial ini. Waktu saya mungkin tidak panjang ya, karena kita sudah mulai dari jam 7. Ya, mungkin nanti ada sesi sesi sambung rasa ya, sambung rasa 20 menit sampai jam 7.40. Baik. Saudara yang kekasih, malam hari ini saya mencoba mengulas sedikit tentang apa yang dilakukan oleh Nabiah, yaitu Esther. Ya, memang Esther ini kita tahu bahwa dia dilahirkan dengan dia dibesarkan dengan tanpa ayah dan ibu ya. Memang dia sudah dilahirkan, kemudian ayahnya meninggal, dan akhirnya dia harus berada di satu tempat, yaitu di Persia. Ya, Persia ini kalau kita
kita lihat di peta modern sekarang ini itu adalah di Iran, ya Iran. Ya. Persia itu di Iran. Nah, di dalam Ester 4 ayat 14 dikatakan di sana, sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Jadi saudaraku, dia tidak mengadakan satu pergerakan juga. Tuhan akan apa? Tuhan akan memberikan pertolongan. Tetapi jika ia melakukan sesuatu, ya mungkin saatnya dia akan diangkat menjadi seorang apa? Seorang ratu, ya. Dan plus apanya? Bonusnya adalah bangsa Israel dapat apa? Dapat dilepaskan. Jadi ini sesuatu tantangan kepada Ester. Saya tidak akan mengulas semua mengenai Ester ini, tapi saya akan mencoba membagikan sebuah kisah cerita, tidak lebih seperti juga yang dialami oleh Ester, dan juga di negara yang bertetangga, ya. Kalau di Ester itu waktu itu adalah Iran, ini nanti akan diadakan di mana? Di Irak, peristiwa yang terjadi di Irak. Satu statement yang perlu kita ketahui bersama melalui kisah Ester ini, ketika Allah memerlukan pengaruh baik seseorang, Allah dapat menggunakan orang tersebut untuk menyelamatkan umatnya yang tercerai-berai. Nah, inilah yang dialami oleh siapa? Oleh Ester. Bapak Manalu juga tadi sudah bersaksi bagaimana dia mau membuat pengaruh baiknya kepada bukan kepada seseorang, kepada beberapa orang. Ya. Nah, tentu ini akan mempunyai dampak yang akan besar kepada apa? Kepada rumah tangganya, keluarganya. Berdampak besar juga kepada gereja di mana dia bersekutu. Berdampak juga di mana di keluarga atau di paguyuban keluarga atau marga yang dia ikuti. Ini akan mempunyai dampak yang akan menyebar, ya, luar biasa, ya. Pekabaran pada saat ini ada kaitannya dengan kesaksian yang disampaikan oleh Bapak Manalu tadi, ya. Pengaruh baik, ya. Akan apa? Akan dapat menyelamatkan umat yang tercerai-berai. Akan menjadi pekabaran, kabar keselamatan, membawa orang-orang kepada jalan yang benar, jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, cerita ini terjadi tahun 1959. Pada saat pemerintahan Irak mengambil alih rumah sakit Advent. Ya, jadi rupanya ada juga rumah sakit Advent di Irak, ya. Nah, pada waktu itu di rumah sakit Advent yang ada di Irak ini yang bertempat di Dar es Salam di kota Baghdad, ya. Ya, Irak itu ibu kotanya Baghdad. Kalau Teheran itu Iran. Iran itulah yang apa? Yang Persia. Tempat di mana Nabi Esther itu apa? Nabi Esther itu, ya, Ratu Esther itu, ya, menyatakan kuasa Tuhan yang begitu sangat ajaib. Dikatakan pada saat pemerintah mengambil alih rumah sakit Advent yang ada di Baghdad itu, para dokter dan perawat asing dipulangkan. Jadi kurang lebih sama seperti yang kita lihat di pandemi corona ini, ya. Banyak yang banyak yang diputus hubungan kerja, ya, di PHK, bahkan dipulangkan, ya, dipulangkan ke rumah, ya, bahkan ke tempat asalnya, ya. Jadi yang sisa hanyalah perawat-perawat Advent yang berkebangsaan Irak yang dibolehkan bekerja di saat itu. Kemudian dikatakan ada seorang yang bernama Sohila. Saya buka asal-usul dari kata nama Sohila ini di dalam Google. Arti nama Sohila atau Sahila ini adalah pemandu. Jadi namanya Sohila ini sesuai dengan apa? Sesuai dengan arti namanya. Dia menjadi pemandu, dia menjadi model, dia menjadi juru kabar Allah, ya, untuk menyatakan kebenaran Allah kepada pemerintahan Irak dan juga kepada apa? Kepada jenderal yang nanti kita akan lihat ceritanya bagaimana dia doakan dan dia gumuli bersama dengan umat Tuhan yang ada di Irak itu.
Nah, ketika Sohila ini melihat bahwa seluruh staf rumah sakit Advent yang ada di Irak itu dijabat oleh orang-orang non-Kristen, kemudian ia berkata dalam dirinya, hanya beberapa saja mereka di situ yang menjadi karyawati daripada rumah sakit ini yang menganut Advent. Dia katakan dalam dirinya, ingat, engkau seorang Advent. Engkau harus tetap setia dan bekerja sebaik mungkin. Inilah yang dia buat statementnya di dalam apa? Dalam kehidupannya ketika ia bekerja di rumah sakit Advent ini. Yang memang tidak semuanya orang Advent yang bekerja di sana, juga teman-teman dari berbagai agama ada di sana. Nah, itulah yang Sohila ini lakukan. Cerita itu katakan berbulan-bulan kemudian terjadi satu kontra revolusi yang berusaha membunuh Perdana Menteri Abdul Qasim. Ya, Perdana Menteri Abdul Qasim ini adalah Perdana Menteri daripada Irak sendiri. Kemudian Perdana Menteri Abdul Qasim ini beserta dengan pengawalnya beberapa terluka dan dilarikan ke rumah sakit yang dulu milik gereja Advent. Ya, yang dulunya milik gereja Advent. Jadi rupanya setelah proses revolusi ini, jadi bukan lagi Advent yang apa? Bukan Advent lagi yang apa? Yang mendominasi di sana, ya. Nah, pada saat itu Sohila sebagai seorang perawat di rumah sakit Advent dulu itu, dia ditugaskan untuk merawat Perdana Menteri Abdul Qasim ini. Ia melakukan tugasnya dengan baik, dengan penuh sukacita dan gembira. Dan seperti bagaimana biasanya setiap hari Sabat, dia akan libur, dia akan pergi ke gereja, beribadah kepada Tuhan sama seperti kepada Tuhan yang kita miliki pada saat ini. Jadi dia adalah seorang penganut gereja Maseven hari ke-7. Dan pada keesokan harinya, hari Minggu, seperti biasa, Sohila juga bekerja kembali dan dia bertemu dengan PM atau Perdana Menteri Abdul Qasim ini. Perdana Menteri ini melihat Sohila dan berkata kepadanya, pertanyaannya ini seperti pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Dia katakan, saya tahu kemana kamu pergi kemarin. Kamu pergi ke gereja, bukan? Lantas pertanyaan daripada Abdul Qasim ini, apakah kamu mendoakan saya? Lantas Sohila, perawat Advent yang bekerja di rumah sakit itu katakan, atau di rumah sakit Advent itu berkata, oh iya Pak, kami semua di gereja mendoakan Bapak. Dan kalau Bapak bersedia, pendeta kami dan beberapa orang-orang muda gereja kami akan datang juga untuk menyanyi dan berdoa untuk Bapak Perdana Menteri bersama dengan apa? Bersama dengan staf-stafnya, ya. Lantas Abdul Qasim ini tanpa berpikir dia langsung katakan kepada mereka, mereka boleh datang. Ya. Jadi rupanya Bapak Perdana Menteri ini dia tidak sama-sama di satu tempat dengan bawahannya, dia di satu tempat yang khusus, kemudian bawahannya ada di tempat yang lain, ya. Di masa situasi yang sulit ini. Lantas setelah Sohila berkoordinasi dengan pendeta yang melayani di gereja di mana dia bersekutu, namanya pendeta Benham Arsad, dan beberapa pemuda gereja yang lainnya, akhirnya mereka mempunyai satu rencana untuk datang melihat menjenguk yaitu Perdana Menteri ini. Lantas mereka datang bertemu dengan Perdana Menteri itu, mereka bernyanyi bersama-sama, dan Dr. Fargo, salah satu dari tim dokter ini juga ikut datang. Kemudian mereka membacakan Mazmur pasal yang ke-91. Mazmur 91 ini adalah kesaksian daripada Raja Daud ketika menghadapi badai pergumulan hidup yang dialami oleh Raja Daud. Inilah yang dibacakan oleh Sohila ataupun Dr. Fargo ini bersama dengan pendeta Benham Arsad ini. Mungkin saudara-saudara mungkin bisa baca nanti di rumah Mazmur pasal 91 ini. Satu pasal, satu perikop. Nanti kita akan dapat lihat bagaimana kuasa Tuhan
di dalam kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, sama seperti yang dihadapi oleh Perdana Menteri dan juga bersama dengan karyawannya itu. Lantas setelah Dr. Fargo ini dan juga Pendeta Arsat ini membaca Mazmur pasal 91, kemudian dia katakan juga, tolong jenguk para pengawal saya yang terluka dan menyanyilah serta berdoalah buat mereka juga. Inilah pesan daripada Perdana Menteri itu. Kemudian mereka menjenguk para pengawal Perdana Menteri Abdul Qasim. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hasil daripada semuanya ini, akhirnya gereja Masih Advent hari ke-7 diakui sebagai gereja yang sah di Irak. Inilah apa yang telah dilakukan oleh Sohila bersama dengan pendetanya, bersama dengan dokternya, di gereja itu di mana mereka ada. Maka gereja Masih Advent hari ke-7 diakui secara sah sebagai bagian daripada agama yang ada di Irak. Kita tahu bahwa di Irak itu adalah memiliki keyakinan agama ya Islam apa itu ya, garis keras juga ya. Ya, jadi luar biasa. Gereja Masih Advent hari ke-7 mendapatkan apa? Mendapatkan tempat di Irak. Saat ini dikatakan terdapat gereja Advent yang cukup indah di tengah kota Baghdad. Sohila adalah orang yang tepat di tempat yang tepat pula, sama seperti Esther berada di tempat yang tepat di saat yang tepat. Dan Allah ingin kita juga masing-masing menjadi orang yang tepat dimanapun kita berada pada saat ini. Saudaraku, luar biasa. Kita harus menjadi termostat. Kita harus menjadi pengubah suasana suhu di mana kita tinggal. Sehingga pada akhirnya orang akan mengenal, melihat akan terang kebenaran yang luar biasa yang diberikan kepada kita sebagai apa? Sebagai wacana bagi kita untuk menyatakan kemuliaan akan Tuhan. Ilustrasi yang terakhir yang saya akan sampaikan adalah, ini adalah cerita tentang Dr. Linting Tung. Mungkin kita sudah pernah dengar kisah ceritanya ini, tapi saya coba ulangi lagi kisah cerita ini. Ini adalah dokter orang Taiwan yang pertama yang menjadi dokter, dan dia menjadi pengikut Kristus. Dan kisah ini terjadi pada akhir abad ke-19. Ya, abad ke-19. Dikatakan Dr. Linting Tung ini, dia bekerja di rumah yang sangat kecil yang dirintis oleh Dr. Maxwell. Ya, Dr. Maxwell. Kita tahu bahwa Dr. Maxwell ini adalah seorang misionaris yang dikirim oleh Inggris untuk berada di Taiwan. Ketika itu, suasana daripada masyarakat Taiwan, suasana kesehatannya begitu sangat rendah. Sehingga pengobatannya masih sangat sederhana. Begitu sangat sederhana. Sistem ataupun cara pengobatan yang dilakukan di negeri Taiwan pada waktu itu. Dikisahkan ada suatu hari, seorang anak yang masih remaja datang ke sebuah rumah sakit, ingin meminta obat untuk ibunya yang sedang demam akibat malaria. Dan kisah ini katakan bahwa anak ini datang ke rumah sakit untuk meminta obat malaria ibunya itu. Dia datang dengan berjalan lebih kurang 2 jam lamanya dari desa yang ada di Taiwan itu menuju jalan setapak melewati hutan dan sawah. Ini satu pergumulan yang luar biasa yang dilalui oleh anak ini. Dan anak ini karena dia tinggal di desa yang sangat terpencil, dan kisah itu katakan bahwa dia buta huruf. Dia tidak bisa membaca karena begitu sangat terkebelakang asal usul daripada keluarga ini. Ketika nama ibunya dipanggil pada waktu ia sudah mendaftar untuk menerima resep dari dokter, anak ini langsung bangkit dari bangkunya karena dia mempunyai kerinduan hati untuk ibunya segera cepat sembuh. Dan serta merta ketika ia dipanggil dan dia
diberikan sebuah botol obat, dia tidak melihat lagi obatnya ini, entah obat apa ini, dia langsung pergi bergegas pulang, berlari-lari. Ya, dalam kurun waktu lamanya 2 jam dia harus tiba di rumah ibunya yang sedang sekarat menderita penyakit malaria. Sore hari pukul 5, ketika kamar obat akan ditutup, seorang perawat tampak bingung dan berisik. Dia katakan kepada dokter Lin Ting Tung itu, "Dokter, botol obat untuk pasien malaria masih ada di sini." Rupanya dokter Lin Ting Tung ini salah memberikan Memberikan obat malaria yang sejatinya diberikan kepada ibu daripada anak ini, tetapi gantinya obat malaria yang dia berikan apa? Dia berikan sebuah botol obat yang sama persis dengan botol obat malaria ini, yang isinya berisi disinfektan. Serta-merta Dr. Lin terkejut, diperiksanya botol yang tertinggal itu benar, itu adalah isinya adalah obat malaria. Berarti anak tadi membawa botol yang salah. Itulah dalam benak daripada Dr. Lin Ting Tung ini. Botol di kamar obat itu memang berbentuk sama dan berwarna sama lagi pula. Warnanya sama dan cairannya juga berwarna sama. Baik obat malaria maupun disinfektan sama-sama cairan. Maka dalam benak daripada ibu atau Dr. Lin Ting Tung ini, pasti ibu itu segera akan mati. Disinfektan itu obat keras, pembunuh kuman untuk kamar operasi. Kalau sampai diminum, usus bisa terbakar dan orang itu akan mati. Ujar Dr. Lin dengan wajah pucat. Segera mereka melaporkan peristiwa ini kepada Dr. Maxwell sebagai misionaris yang mengadakan pendekatan kepada masyarakat melalui Melalui charity klinik ataupun mendirikan klinik atau pengobatan sederhana di Taiwan itu. Dr. Maxwell juga terkejut. Mereka sudah lihat-lihat jam, melihat-lihat waktu. Sekarang pukul 5. Anak itu pergi dari sini pukul 3 tadi. Jadi mereka sudah sampai. Anak itu sudah sampai. Tidak mungkin kita mengejarnya. Sudah terlambat. Tidak mungkin kita mengejarnya. Transportasi tidak memadai. Ya, kita tidak tahu jalan ke desa itu. Berbagai kendala dihadapi oleh Dr. Maxwell dan Lin Ting Tung dan perawatnya untuk berusaha untuk mengambil kembali obat itu. Tetapi Dr. Maxwell sebagai seorang misionaris, orang yang percaya bahwa Tuhan mempunyai kuasa yang luar biasa, yang bisa membawa solusi daripada persoalan yang dihadapinya. Dia termenung sebentar, lalu dia berkata, "Mulai hari ini, semua obat keras tidak boleh diletakkan di atas meja. Sekarang panggil semua karyawan untuk berkumpul, kita berdoa." Inilah pesan daripada Dr. Maxwell kepada jajarannya untuk tidak sembrono meletakkan cairan-cairan obat keras seperti yang mereka lakukan pada peristiwa yang baru saja terjadi. Sekarang mari kita berdoa. Tidak ada lagi cara yang lain selain kita berdoa. Begitulah semua orang yang bekerja di rumah sakit itu berkumpul dan berdoa. Kemudian Dr. Maxwell berdoa. Doanya demikian. "Tuhan, kami telah membuat kecerobohan. Ampunilah kami. Nyawa seorang ibu sedang terancam. Tolonglah dia, cegahlah dia agar tidak meminum obat yang salah itu." Malam harinya, Dr. Lin Ting Tung berdinas malam. Ia harus bertanggung jawab atas kematian ibu ini. Besok harinya ketika masih subuh, pintu diketuk. Ternyata anak yang kemarin itu datang membawa botol yang keliru. Yang kemarin, yang harusnya dia mendapatkan botol minyak, botol dari malaria itu, obat malaria. Dia datang dengan botol itu. Mukanya pucat ketakutan. Ini juga membuat Dr. Lin Ting Tung ini juga semakin takut. Dan kedua orang ini berdiri saling memandang dan gugup. Dokter gugup, ini anak juga gugup. Karena dia pikir ibunya akan segera mati. Ya, akan segera mati. Ya. Kemudian anak itu berkata, "Dokter, maaf dokter. Kemarin saya bawa botol ini lari-lari. Sambil buru-buru waktu, saya jatuh.
botol itu pecah dan isinya tumpah. Dokter Lin Tintung yang masih terpaku karena gugup langsung bertanya, kapan jatuhnya? Kemudian anak itu menjadi makin ketakutan. Maaf, dokter, saya baru datang sekarang. Jatuhnya kemarin sore, ya, menjelang gelap. Jadi langsung dokter Lin Tintung ini ingat, menjelang gelap. Itulah saat mereka berdoa dengan seluruh karyawan rumah sakit berkumpul mendoakan supaya ibu dan anak ini, jiwa ibu anak ini tertolong. Dan isi botol yang salah itu tidak sampai terminum. Ya, luar biasa. Jawaban Tuhan kepada siapa? Kepada situasi yang mereka hadapi. Kita bisa melihat peristiwa ini dari sudut si anak. Ia pulang membawa botol obat sambil berlari. Ia ingin cepat-cepat memberikan apa? Memberikan obat ini kepada ibunya. Ia ingin menunjukkan baktinya kepada ibunya. Ia ingin ibunya cepat sembuh. Anak ini tidak mengetahui bahwa botol yang sedang dipegangnya berisi racun. Ia tidak bisa membaca, dia buta huruf tulisan yang ada di botol itu. Anak ini berlari terus, jalan dari desa ke rumah ke kota sangat jauh. Perginya 2 jam, ya, pulang 2 jam. Ia begitu letih, tiba-tiba ia tersandung, ia jatuh. Mungkin ia terluka, tetapi yang paling celaka, botolnya jatuh dan pecah, cairan isinya tumpah. Bayangkan bagaimana perasaan anak itu, ia kecewa, sedih dan takut. Bagaimana kalau penyakit ibunya makin parah? Bagaimana kalau dokter itu marah? Anak ini sangat terpukul oleh kejatuhan ini. Saat itu ia belum tahu bahwa justru yang terjatuh itu, inilah yang membuat menolong nyawa ibunya terselamatkan. Dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Mungkin orang lain akan tersenyum, itu cuma kebetulan. Namun kita sebagai orang yang percaya akan bersaksi dalam Tuhan, tidak ada yang kebetulan. Segala sesuatu berarti segala keadaan atau segala kejadian, baik berhasil maupun kejatuhan. Kejatuhan dapat membentuk musibah, penyakit atau kegagalan. Saudaraku yang kekasih, inilah yang membuat satu sukacita bagi kita bahwa doa itu tidak pernah gagal. Asalkan diikut sertakan dengan apa? Dengan pertobatan, dengan perubahan hidup yang luar biasa dari kehidupan kita, maka Tuhan akan bekerja melalui doa yang kita sampaikan. Saudaraku yang kasih, inilah yang menjadi doa dan berkat bagi kita pada kesempatan pada malam hari ini, agar sebagaimana pengalaman daripada Esther dan Sohila sebagai umat Tuhan, umat Masihi hari ke-7, mereka menyatakan identitas mereka, dan akhirnya mereka Tuhan gunakan lipat kali ganda yang terjadi. Berkat yang berlipat kali ganda Tuhan berikan kepada umat-umat Tuhan yang tetap setia. Demikian juga dengan kita sebagai umat Tuhan di Jemaat Keramat Jaya, umat Tuhan yang bergabung dengan kita pada saat ini. Mari kita tetap menunjukkan identitas kita. Mari kita tetap setia, beriman kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati kita, dan kita akan mengaminkan semua yang terjadi dalam perjalanan kehidupan kita, yang adalah merupakan proses untuk membentuk kita menjadi umat Tuhan yang memiliki karakter sama seperti karakter daripada Yesus. Adalah doa dan harapan kita bersama. Saya bawa ini di dalam nama Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih banyak Pastor untuk firman-Nya yang baru saja kita dengar. Saya tadi begitu Pastor bilang Mazmur 91, saya coba buka. Ternyata itu diantaranya ada lagu yang sering dinyanyikan oleh kita semua, itu Walau Seribu Rebah, ada di situ ayatnya. Dan saya mau garis bawahi tadi Pastor sampaikan, di Mazmur 91 itu juga disebutkan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, ayat 5 dan 6, engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Jadi kita semua, inilah janji Tuhan, jangan takut. Jangan pernah takut, karena inilah janji Tuhan buat kita semua. Baik, terima kasih Pastor untuk firman yang sudah disampaikan. Sekarang kita akan berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Freddy Manalu. Oke, sudah saya unmute. Apakah ada pokok-pokok doa yang mau disampaikan saat ini? Atau sudah disampaikan kepada Pak Manalu sebelumnya melalui WhatsApp?
Ya, sepertinya sudah tidak ada lagi. Nggak ada yang angkat tangan, nggak ada yang chat. Boleh Pak Manalu, silakan. Sudah di-unmute. Baik, saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, mari kita sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami puji, kami tinggikan, kami muliakan Engkau ya Allah, kekal Engkau selama-lamanya. Engkau memberikan kepada kami kehidupan yang layak. Terima kasih atas semuanya Tuhan. Penyertaan Tuhan kepada kami pribadi lepas pribadi. Walaupun Tuhan di tengah-tengah dunia pada saat ini yang mencekam akibat dari virus COVID. Tapi kami anak-anak Tuhan, teristimewa, semua anak-anak Tuhan yang tergabung di dalam aplikasi Zoom saat ini Tuhan. Tuhan senantiasa menyertai dan melindungi kami. Walaupun kami berbeda tempat, ada yang di Swiss, ada yang di Manado, dimanapun berada Tuhan. Tetapi kasih Tuhan yang mempersatukan kami saat ini. Biarlah berkat dari surga Engkau curahkan kepada masing-masing kami. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Agar Tuhan memberikan kepada kami kecukupan di dalam kehidupan kami. Biarlah segala kekurangan kami Tuhan cukupkan dengan darah Tuhan yang tercumpah di kayu salib. Mengampuni segala dosa dan kesalahan yang selalu kami lakukan ya Bapa. Baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Agar hubungan kami tidak jauh dari Tuhan. Dan agar berkat-berkat Tuhan yang telah janjikan kepada masing-masing kami. Itu semua tidak menjadi penghalang akibat dari dosa yang kami lakukan. Karena kami yakin dan percaya dosa kami Tuhan telah sembuhkan. Terima kasih ya Bapa, pekabaran yang begitu indah yang dibawakan oleh Bapak Pendeta. Biarlah kiranya Tuhan, kami dapat mendapat tempat melalui khotbah ini, agar kami dapat menjadi seperti Esther, menunjukkan identitas kami, menjadi seperti dokter, mengakui kesalahannya, dan berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan mukjizat kepada kami. Saat ini Tuhan biarlah kiranya Engkau memberkati Bapak Pendeta di dalam pelayanannya. Begitu juga kepada Ibu Pendeta yang telah membawakan seminar tentang rumah tangga. Agar masing-masing kami, keluarga masing-masing kami, dapat mengaminkan akan seminar ini. Dan dapat kami menjaga keluarga kami, agar menjadi keluarga yang harmonis. Dan juga kami mampukan Tuhan, agar kami dapat menjadi orang tua yang memperhatikan anak-anak kami. Dan terciptalah di dalam keluarga kami, yaitu surga kecil. Terima kasih Bapak, kepada Ibu Pendeta. Berkati Ibu ini dalam kapasitasnya sebagai Ibu Pendeta, sebagai ibu rumah tangga yang akan mendampingi Bapak Pendeta dan juga mengadakan pelayanan di jemaat kami. Kami juga berdoa Tuhan, buat semua masing-masing kami yang berdoa pada saat ini. Biarlah kiranya Tuhan memberkati keluarga kami, cukupkan segala kebutuhan hidup kami. Tuhan, kami juga berdoa, buat semua manusia yang di belahan bumi ini, yang terpapar COVID-19 pada saat ini, Tuhan sembuhkan. Begitu juga orang-orang yang sehat pada saat ini. Tuhan lindungi kami semua, agar kami terbebas dari COVID-19 ini. Memberkati para pemerintah, memberkati para dokter, memberkati para medis, yang berjuang keras untuk mengalahkan COVID-19 ini. Tuhan memberkati mereka, agar COVID-19 ini dapat jauh dari muka bumi ini Tuhan. Dan kami berharap ya Bapak,
kami kembali akan hidup normal dengan COVID ini hilang dari muka bumi ini, Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat permintaan doa buat adik kami Gabi Kaligis yang dalam keadaan sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sembuhkan dia. Kami juga berdoa buat opa kami, Opa Cornelius, yang dalam pemulihan. Tuhan juga sembuhkan. Kami juga berdoa buat saudari Risma Yanti Sagala. Kiranya Tuhan sembuhkan dia. Bapak Kastilong, Tuhan sembuhkan. Bapak Nababan, Tuhan sembuhkan. Begitu juga bere kami Intan Marbun, Tuhan sembuhkan. Kami juga berdoa khusus buat Noni Takaria. Tuhan sembuhkan. Begitu juga kami teringat akan pendeta Jeki Runtu. Tuhan sembuhkan. Bapak Habiahan, Tuhan sembuhkan. Begitu juga orang-orang yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Tuhan sembuhkan mereka. Secara khusus kami berdoa permintaan permohonan dari Saudara Gino. Yang pada saat ini dia berada di Jawa, Tuhan. Yang dia juga, Tuhan, mengalami kesusahan di dalam kehidupannya. Di mana dia pekerjaan tidak bekerja akibat dari COVID-19 ini. Tuhan berkati dia, Tuhan lindungi. Tuhan cukupkan segala kebutuhan hidupnya. Tuhan ulurkan tangan Tuhan agar dia dapat memenuhi segala kehidupannya melalui dari uluran tangan Tuhan. Kami juga berdoa, Tuhan, buat anggota keluarga, yaitu keluarga Potsa yang bersama-sama dengan kami, yang mereka merindukan akan cinta kasih anak mereka. Tuhan buka rahim dari Ira, Tuhan, agar tahun depan mereka akan mempunyai momongan, yaitu cinta kasih Tuhan. Begitu juga kami berdoa buat keluarga dari Pelindo Manulang, yang juga pada saat ini membutuhkan tangan Tuhan, membutuhkan anak cinta kasih mereka. Buka rahim Ibu Vera, Tuhan, agar mereka tahun depan Tuhan juga memberikan buah hati mereka, yaitu melalui anak Tuhan. Kami juga berdoa, ya Allah, buat bangsa dan negara kami, biarlah kiranya Tuhan memberkati kami. Dari mulai presiden sampai pemerintahan terkecil RT, agar dapat memberikan yang terbaik bagi kami, rakyat Indonesia. Tuhan, kami juga berdoa buat anggota jemaat kami yang mungkin pada saat ini ada yang di PHK, yang mungkin pada saat ini mengalami kesulitan keuangan, yang mungkin pada saat ini mempunyai pergumulan apapun. Di dalam nama Yesus Kristus, semuanya kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan campur tangan agar semua pergumulan-pergumulan kami ini dapat terlaksana dengan baik. Dan juga segala pergumulan kami ini, Tuhan gantikan dengan kasih karunia dari surga. Kami juga, Tuhan, berdoa buat keluarga dari Ibu Panjaitan yang memohon doa kepada kami, Tuhan, agar kiranya Tuhan melindungi Ibu Panjaitan dan Tuhan menyembuhkan penyakitnya, Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kesembuhan itu sempurna akan menjadi bagiannya. Kami juga berdoa buat anak-anaknya, cucu-cucunya, mantu-mantunya. Tuhan berkati mereka. Tuhan cukupkan segala kebutuhan hidup mereka. Mereka mempunyai kerinduan ibu ini agar semua anak-anak mantu-mantunya, cucu-cucunya itu dapat masuk tetap di gereja kebenaran Tuhan, yaitu di gereja Advent. Terima kasih Bapa. Tuhan memberkati dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberikan kepada kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberikan kepada kami damai sejahtera. Terberkatilah kami, ya Bapa, dari sekarang sampai selama-lamanya. Karena kami alaskan doa ini hanya di dalam nama terindah Tuhan kami Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih banyak Pak Manalu. Baik, sekarang kita akan masuk ke sesi tanya-jawab atau diskusi mengenai seminar rumah tangga yang tadi sudah dibawakan oleh Ibu Pendeta.
maupun firman Tuhan yang Bapak Pendeta baru saja bagikan kepada kita semua. Ruang tanya jawab saya buka. Apabila ada yang mau bertanya, boleh tulis di chat atau di raise hand di partisipannya. Jadi buka partisipan, lalu di situ ada tombol untuk raise hand. Angkat tangan. Tanya. Oh, Pak Manalu. Sebentar. Oke, ya silakan Pak Manalu. Saya hanya terkesan sekali dengan ilustrasi khotbah tadi bahwa tentang rumah sakit kita yang di Irak itu, Pak Pendeta, saya sangat terkesan ya. Mungkin saya mau bertanya, apakah rumah sakit itu kembali menjadi saat ini jadi rumah sakit Advent? Karena tadi kan sempat diambil. Ya. Suaranya kedengaran ya? Ya, kedengaran Pastor, silakan. Iya, jadi memang kisah itu ya yang pertama gereja kita diakui. Saya pikir kisah selanjutnya saya nggak gitu tahu persis bagaimana rumah sakit itu. Ya memang tadinya rumah sakit itu rumah sakit Advent, kemudian karena ada revolusi, akhirnya terjadi pemulangan tenaga kerja. Ya tinggallah orang Irak sendiri ya yang datang dari berbagai denominasi. Saya kurang tahu persis ceritanya selanjutnya Pak Manalu, tapi yang jelas bahwa tangan Tuhan membuka kesempatan kepada umat Advent di Irak yang dihuni oleh sahabat-sahabat kita yang Muslim apa nama itu ya, yang apa, ada dua itu yang Irak sama Iran itu. Ya. Jadi itu yang mungkin yang saya bisa jawab. Saya nggak mau berspekulasi untuk itu karena saya belum tahu itu ceritanya, kisahnya selanjutnya. Begitu Pak Manalu. Oke, baik. Terima kasih Pendeta. Oke, Pak Manalu, kurang lebih itu ya tadi Pendeta sampaikan ya. Oke, tadi saya dengar Daryl ada mau tanya, jadi oke, yuk. Silakan. Baik, selamat malam untuk kita semua. Malam. Apa suara saya cukup terdengar? Kedengaran. Yang saya mau tanyakan untuk seminar rumah tangga tadi dari Ibu Pendeta, karena kebetulan di sini saya lihat ada beberapa juga teman-teman dari orang muda. Mungkin ada lebih spesifiknya nggak Bu? Kira-kira sampai batas umur berapa anak ini untuk bisa diperhatikan oleh orang tuanya? Termasuk dalam hal menonton, atau bermain gadget, atau hal-hal yang lainnya. Rentan umur dari berapa sampai ke berapa kira-kira yang bisa orang tua fokuskan untuk perhatikan kepada anak-anak ini? Terima kasih. Oke, baik itu pertanyaan Ibu Pendeta. Terima kasih Daryl. Gimana, Bu Pen? Boleh langsung jawab? Mungkin sebelum yang lain nanti menambahkan, saya pikir kalau masalah umur ya, nggak masalah juga, biarpun ya sudah umur dewasa, nggak salah juga orang tua ya masih tetap memperhatikan, apalagi kalau di rumah gitu ya, sehari-harian seperti apa, dari mulai anak-anak, remaja, orang dewasa juga, tapi mungkin untuk orang dewasa, ya orang tua mungkin tidak terlalu seperti disamakan seperti mengontrol anak-anak ataupun remaja gitu. Mungkin orang dewasa kan sudah lebih bisa lah untuk mengendalikan dirinya gitu ya. Ya kalau perlu ya tetap perlu juga orang tua perhatikan ya, seperti apa. Mungkin kalau orang dewasa seperti tadi kan dikatakan sudah punya ruang tersendiri atau kamar tersendiri lengkap dengan fasilitas. Nggak salah juga sekali-sekali orang tua bisa lihat ya sedang apa dan apa saja yang ada di dalam kamar itu. Nah, kalau masalah pasti umur itu, saya pikir nggak ada batasnya ya. Ya, tapi nggak, seperti saya katakan tadi, orang tua jangan terlalu menyamakan seperti apa dia memperhatikan anak-anak yang masih kecil, remaja. Mungkin bagi orang dewasa agak beda sedikit, tapi tetap orang tua pantau dia sudah dewasa. Mungkin ada tambahan atau Oke, Bu Pendeta, terima kasih atas jawabannya. Tuhan berkati. Bagaimana Saudara Daryl, masih
masih belum. Tadi Daryl sudah jawab, ya, iya sudah sih katanya, terima kasih. Jadi itulah mungkinnya kita dalam berumah tangga harus punya seni seperti itu. Jadi ketika level usia yang berbeda, kita harus punya cara penanganan yang berbeda. Mungkin nggak bisa kita samakan seperti saya ngontrol Yael lihat handphone, sama seperti mertua lihat ngontrol Daryl, mungkin megang handphone mungkin akan berbeda caranya dan bahasanya pun akan berbeda. Disitulah seninya mungkin ya, Ibu Pendeta. Ya. Tapi mungkin lebih banyak kepada anak-anak yang masih kecil, karena mereka terbentuk dari situ. Hingga kepada dewasa mereka terbentuk dari mulai anak-anak, tapi tetap dipantau sampai dia dewasa, tapi berbeda seperti Dokter Seni katakan tadi. Nggak disamakan secara kecil. Oke, baik. Terima kasih, Ipan. Ada lagi yang mungkin mau bertanya? Kalau ada yang mau bertanya, boleh tolong angkat tangan. Ada? Atau kalau mengerti bisa langsung di-unmute sendiri. Tadi ada yang baru bergabung terakhir, itu Kak Marune. Selamat datang Kak Marune, selamat malam. Sudah terdengarkah suaranya? Kak Marune, oh belum menyalain videonya ya? Iya, kalian ini di OS. Gambarnya tidak ditampilkan, jadi kita nggak bisa. Oke, ada lagi yang mungkin yang mau bertanya? Baik tentang rumah tangga maupun tentang firman tadi. Oke, Pak Manalo sepertinya tadi mau bertanya. Oke, silakan Pak Manalo. Tentang rumah tangga nih, Ibu Pendeta. Kadang kita kesulitan kita sebagai orang tua di dalam rumah tangga ini adalah kesulitan mengatur adalah anak-anak kita yang memang sudah bekerja. Seperti anak kita ini ya Grace, yang ya dia sudah mempunyai kehidupan sendiri, terus dia mempunyai uang sendiri. Apakah kita layak, saya sebagai orang tuanya, memeriksa ke kamarnya seperti yang Ibu Pendeta sampaikan tadi? Apalagi kita sebagai orang Batak lah ya. Kita sebagai orang Batak pada anak kita yang sudah beranjak dewasa adalah salah satu agak saru lah, agak pantang lah istilahnya. Kira-kira gimana Ibu Pendeta untuk menyikapi ini? Kan mereka privasinya lebih itu sekali, tapi masih tanggung jawab kita. Gitu. Terima kasih. Ya mungkin kalau untuk para bapak kali ya, Yeah. ya mungkin ke ibunya lah. Ibunya mungkin ya sekedar untuk ya pengen tahu aja, mungkin masuk ke kamar sambil ngobrol-ngobrol, bercerita, lalu tanpa sepengetahuan anak, ya kita bisa lihat-lihat apa-apa aja yang ada di kamarnya tanpa sepengetahuan dia gitu ya. Jadi kita ajak dia seperti seorang sahabat, lalu ngobrol di kamarnya sambil kita memperhatikan. Kalau mungkin kalau kayak Bapak agak-agak ini ya, gimana ya, seperti Bapak Manado katakan tadi, apalagi kita orang Batak ya, anak yang sudah dewasa, anak perempuan, agak ya kurang ini juga sih, kurang tepat juga. Ya ibunya lah gitu. Nanti dari ibu kan ke bapak gitu. Mungkin ada tambahan dari Pak Pendeta kali ya. Ya, jadi memang seperti apa ini jawab Ibu Pendeta memang sudah begitulah. Jadi memang ada jalurnya. Ada Ibu Manalu yang akan lebih, channelnya akan lebih terbuka ke sana. Nanti Pak Manalu nanti ketika Abraham, di mana Abraham, ya Pak Manalu akan punya hak untuk menanyakan pekerjaan bagaimana dan lain sebagainya. Itu masih hak daripada kita karena dia belum menikah. Tapi kalau dia sudah menikah, tentu kita nggak punya wewenang lagi untuk menanyakan gaji berapa, lihat gajimu berapa, nggak bisa lagi. Selagi masih ada kesempatan bagi kita untuk membenahi dia,
mendekati dia. Saya pikir inilah waktunya sebelum dia menikah. Ya, nanti juga kalau sama seperti Daryl udah menikah, Ibu Sarce, Tante Caci tidak bisa lagi ya tanya-tanya berapa gaji ininya, gaji lemburnya berapa, tidak boleh lagi. Karena sudah ada mantu yang apa, yang mengelola itu. Kira-kira begitu Pak Manalu. Oke. Iya. Ya, baik. Gimana Pak Marlo, terjawab? Terjawab. Mungkin Oke. Pak Ronald kali, kayaknya udah mau bertanya Pak Ronald ini. Oke, Pak Ronald, apa ada pertanyaan Pak Ronald? Saya lihat dari auranya, apa yang Semuanya Pak Pendeta, Bu Pendeta, saudara semua. Ya, selamat malam Pak. Iya. Aku pikir pertanyaan Pak Freddy yang bersama juga saya mau tanyakan. Ya, anak makin besar dengan kesibukannya sendiri, dengan handphonenya sendiri. Kalaupun kita suruh matiin handphonenya, suruh tidur pun dia diam-diam main juga kan. Malah kadang-kadang saya pikir hidup mereka sudah kasarnya kalau saya bilang sih sudah hancur dengan gadget ini. Lebih banyak main gadgetnya daripada baca Alkitabnya kan gitu. Itu aja sih saya pikir bagaimana mengurangi mereka bermain gadget ini yang saya pikir susah ya. Apalagi saya jauh ini aja udah 2 bulan belum pulang-pulang ini. Iya. Jadi susah sekali ya Bapak Ibu Pendeta ya, susah ya. Walaupun kadang-kadang saya bilang kamu yang di sekolah Tuhan aja kamu susah diatur, gimana yang kamu sekolah rakyat yang biasa gitu. Itu aja. Ya, baik. Mungkin masalahnya sama seperti apa yang dihadapi Pak Manalo ya, Pak Ronald ya. Ini maksudnya kalau Pak Manlo anak sudah besar ya, yang satu sudah kerja. Tapi yang saya kan ada 3 ini ya, mereka itu kalau udah main handphone itu ya sudah Pak. Kita bilang sampai ibaratnya kita sampai darah tinggi naik juga, dia nggak akan peduli sama kita. Jangan sampai darah tingginya naik, Pak. Oke. Dokter. Ya. Sedikit dokter ya. Ya, silakan Pak Pendeta. Untuk menanggapi pertanyaan daripada Om Ronald Takaria ini, ya mungkin anak kita itu ya katakanlah Aldo yang masih remaja-remaja, kita coba ajak dia untuk bermain bersama. Apa olahraga apa yang menjadi kesukaannya? Nah, kita coba bikin dia asik dengan sesuatu yang membuat tingkat keakraban kita akan semakin lebih dekat dengan dia. Karena mungkin kadang-kadang ya maklum aja karena Bapak Ronald Takaria kan banyak waktunya di laut. Dan dia tentu memerlukan sosok figur dari seorang ayah. Jadi mungkin ketika Om Ronald ini berada di darat, mungkin ambil waktu banyak untuk bercengkrama bersama-sama dengan anak-anak ini. Sehingga waktunya untuk gadget itu akan teralihkan. Jadi dengan kegiatan yang lebih positif, misalkan Aldo senang basket, ya mungkin Om Ronald mungkin bisa ajak dia 3-in-1 main basket sama-sama atau gabung dengan teman-temannya. Kita nggak sebaiknya kita bermain bersama dengan dia. Ini akan membawa dia kepada satu euforia yang sangat luar biasa tentang sosok seorang ayah itu luar biasa Bapak ini. Ya, walaupun dia capek, dia lelah, tapi dia memberikan waktu. Mungkin ini bisa membuat dia akan lupa dengan gadgetnya. Jadi kita ambil waktu untuk beraktivitas bersama dengan keluarga, dengan istri, dengan anak-anak semuanya. Teristimewa kepada bapak-bapak, suami-suami yang sibuk, super sibuk. Ya, ini mungkin anjurannya kepada Om Ronald ya, supaya dia bisa dapat mengalihkan ketergantungan dia kepada sesuatu yang kurang baik kalau dibiarkan terus begitu. Baik, kira-kira begitu Pak Ronald, apa ada tambahan? Mereka kan begitu. Terima kasih. Oke, baik. Tadi Pak John Lee Kaligis mau bertanya.
Tadi mana Pak John Lee ya? Saya cari dulu namanya sebentar. Oke, ini dia. Ya, silakan. Pak JK, silakan. Sudah saya unmute. Selamat malam. Ini sebenarnya yang mau menanggapi dari Daryl, menanggapi pertanyaan dari Daryl akan disampaikan oleh Ibu Kaligis. Kedengaran nggak ya? Kedengaran nggak? Kedengaran. Silakan dilanjut. Malam semua ya. Ini pendapat saya ya. Kalau kita sebagai orang tua ya, dari kecil sampai dewasa memang terus kita pantau. Seninya itu berbeda. Jadi yang kalau menanggapi yang dibilang Pak Ketua kita, memang orang Batak agak apa tadi dibilang agak taruh ya. Kalau menurut saya sih enggak, karena kalau dibilang orang tua itu lebih dekat anak perempuannya, sebenarnya kalau menurut aku itu bagus kalau duduk juga dekat bapaknya, itu aku lebih enak ngelihatnya, malah begitu. Istilahnya akur. Jadi kalau dia biasa terbuka dari kecil sampai ke dewasa, apapun yang dia rasakan, ataupun dia udah bertumbuh remaja, dia mulai pacaran, dia terbuka sama orang tuanya, saya udah pacaran, ini pacar saya. Terus dia udah putus, dia kasih tahu juga ke orang tuanya, mami saya udah putus. Jadi itu anak itu terbuka, aku itu yang paling suka begitu. Jadi orang tua dekat, anak-anak juga jadi terbuka sama kita. Gitu. Apapun yang dialami dia di sekolah atau di lingkungannya dia berteman, di lingkungan remajanya gitu. Jadi mereka terbuka. Jadi kalau kita jangan itu harus selalu dirangkul grace-nya, dirangkul aja nggak apa-apa, bisa kok nggak masalah, nggak usah taruh. Nah, kecuali kalau udah berkeluarga, udah punya suami dia, ya memang kita udah batasi. Jadi sebelum dia kawin berumah tangga, rangkul dia. Mungkin kayak kita ini kadang-kadang mereka dia minta tidur bersama satu kamar kita kadang tidur bersama. Kadang saya pikir ya nggak apa-apa, kadang-kadang mengurangi AC juga, dan nggak bayarnya mahal, tidur bersama. Karena kita pikir kalau mereka udah menikah, tidak bisa lagi kita alami yang seperti itu. Sekarang ini aja bisa kita alamin. Jadi kita dekatkan, mau bujangan anak kita, mau gadis, nggak masalah. Kita harus dekat. Mau kemanapun pergi harus bawa dan harus dirangkul bersama. Itu maksud saya. Maaf. Ya. Setuju. Oke. Baik, tadi tambahannya bagaimana Pak Pendeta atau Bu Pendeta, mungkin ada tanggapan? Terima kasih. Ya, jadi memang apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua, Ibu Kaligis menambahkan bagus. Karena memang nanti kalau kita juga sudah tua, nanti kan boru kita inilah yang akan apa? Yang akan memperhatikan kita, yang mengurus tangga, mungkin anak laki-laki. Nanti kalau sudah Pak Manalu sudah tua nanti, nggak mungkin nanti George yang apa? Yang ngurus-ngurus Pak Manalu. Nanti Grace yang mengurus, sama si Mima nanti ngurus-ngurus Pak Manalu. Jadi saya pikir betul, ya bagus itu tambahan daripada Ibu Ketua, Ibu Kaligis. Ya nggak ada salahnya juga kalau memang Bapak itu ya dekat dengan anak perempuannya, karena memang ya biasanya begitu, anak perempuan lebih dekat kepada ayahnya, anak laki-laki daripada ibunya, kira begitu ya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pendeta tambahannya. Berarti jadi Pak Kaligis sama Tante tahu dong ya sesi sekarang sama siapa ya? Baik, oke. Apakah masih ada yang mau bertanya? Atau mungkin ada tanggapan atau tambahan? Iya. Baik, kalau sudah tidak ada, karena waktu juga semakin malam, supaya kita tidak selesai terlalu malam. Kalau sudah ada, biar ini saya tutup sesi diskusi kita, biar apa yang sudah kita diskusikan boleh menguatkan kita dan boleh mencerahkan kita tentang bagaimana ilmu berumah tangga, juga tadi iman kita sudah dikuatkan oleh firman yang pastor sudah sampaikan. Dan kita akan tutup rangkaian ibadah kita dengan kita menyanyikan lagu Sion edisi lengkap nomor 5,
beserta diikuti juga dengan pengumpulan persembahan yang di mana persembahan ini bisa ditransfer ke Ibu Bendahara Jemaat. Paguyuban edisi lengkap nomor 5 saya akan tayangkan seperti tadi. Jemaat boleh mengikuti dari tempat masing-masing. Sambil kita mengumpulkan persembahan. Kasih surga yang terindah turunlah. Kasih surga yang terindah turunlah pada kami. Dalam kami bertatalah dan sucikanlah hati. Yesus, Engkau berkasihan, kasih-Mu tak terduga. Larilah dan berkerajaan dalam hati yang berserah. Hembuskanlah Roh Kudus dalam hati yang duka. Ya Juru Selamat yang tulus, beri kedamaian jiwa. Engkau Tuhan berkuasa, awal dan akhir iman. Tuangkan besar dari jiwa, berikanlah kemenangan. Engkaulah yang berkuasa melepaskan umat-Mu. Curahkan rahmat berlimpah, kuduskanlah umat-Mu. Padamu kami berbakti, oleh kemurahan-Mu kami tak akan berhenti memuliakan nama-Mu. Jadikanlah kami baru sempurna dalam Yesus. Selamatlah oleh kasih-Mu dari mati dan dosa. Kami kelak tiba di surga dalam negeri yang mulia. Kami kelak terima mahkota dan pandang wajah Yesus. Baik, Pastor boleh pimpin kita dalam doa tutup yang diakhiri dengan doa berkat. Nanti setelah selesai doa berkat, kita akan nyanyikan Bapa terima kasih bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan surga, kami menaikkan rasa syukur dan terima kasih kami oleh karena pada malam hari, malam permintaan doa ini, kami boleh dapat bersekutu dengan Tuhan melalui ibadah Zoom yang kami sudah ikuti bersama dengan umat-umat Tuhan, jemaat di Kramat Jaya, umat-umat Tuhan, sahabat seiman sepengharapan yang ada di berbagai tempat di luar negeri maupun di dalam negeri yang bersama-sama rindu bersama dengan kami untuk bertatap muka melalui media ini. Kiranya dengan melihat wajah dari sahabat-sahabat kami dengan dalam keadaan sehat dan gembira, membawa iman kami semakin diteguhkan, dikuatkan, dan tetap setia di dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih untuk pemaparan pada malam hari ini, bagaimana tangga kami boleh menjadi sorga, boleh menjadi sarana di mana Tuhan menyatakan sifat dan karakter Tuhan di dalam rumah tangga kami dengan berbagai peran yang ada di dalam kehidupan kami sebagai pribadi lepas pribadi. Biarlah Tuhan menyertai dan berkati kami menjaga anak-anak kami yang masih kecil-kecil, agar mereka boleh dapat diarahkan untuk mengasihi, mencintai akan Yesus melalui rajin mendalami, mempelajari, membaca Alkitab dan buku-buku roh nubuat, khususnya Alkitab
bergambar dan lain sebagainya, sehingga sesuai dengan tingkatan mereka, dibawa pemikiran mereka untuk mengenal akan Yesus yang telah berkorban untuknya. Tuhan berkati juga pelajaran khotbah pada saat ini. Kami boleh menjadi seorang Esther yang berani menyatakan kebenaran Tuhan di tengah-tengah dunia yang tidak mau mengenal akan Tuhan. Bersaksi sehingga kami boleh menjadi berkat. Tuhan, terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu yang sudah menjadi bagian kami hingga pada malam hari ini. Kiranya penyertaan Tuhan bagi kami akan berlaku pada malam hari ini, dan kami boleh bangun kembali pada besok hari oleh karena kasih karunia-Mu yang mengizinkan kami. Kemudian kami boleh dapat melaksanakan segala tugas kami, tantangan-tantangan hidup yang ada di hadapan kami. Terima kasih Tuhan, berkati hari ini dalam segala jeripaya lelah kami untuk bekerja, biar juga menjadi berkat bagi kami di masa yang akan datang. Inilah yang menjadi harapan dan pengharapan kami kepadamu ya Tuhan. Kami persembahkan doa ini dalam nama Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Baik, puji Tuhan, syukur pada Allah bahwa kebaktian kita Rabu malam pada tengah minggu ini telah selesai. Dan sebelum saya akhiri dan saya unmute semuanya, apakah ada pengumuman baik dari ketua jemaat kita, ketua Manalu maupun ketua Kaligis ataupun pendeta, apakah ada pengumuman? Pak Manalu ya? Oke, halo. Ya, silakan Pak Manalu. Iya, pengumuman kita adalah mungkin boleh kita sampaikan kepada rekan-rekan kita semua, teman-teman kita, mungkin yang tidak ada di dalam aplikasi ini, bahwa Sabat ini kita akan bergabung dengan Hope Channel karena memang ada pekabaran yang wajib kita dengar, bahwa ketua divisi kita ya, Pak Pendeta ya, yang rencananya akan membawa khotbah di Hope Channel. Jadi sesuai dengan yang kita yang tadi ada beberapa yang mengusulkan supaya kita tidak bergabung, ya saya rasa inilah pengumuman resmi. Tetapi untuk hari Rabu depan kita tetap bergabung di dalam aplikasi Zoom. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Ketua Manalu. Apakah pendeta atau Pak Ketua Kaligis ada tambahan? Ini kamu apa ya? Baru mau ngomong udah. Ya, udah. Kamu. Itu aja? Sudah dengarkan semua ya. Baik, oke. Terima kasih. Jadi sahabat ini kita bergabung dengan Hope Channel, tapi mungkin supaya mewadahi kita bisa bertemu kangen, temu kenal, gimana kalau setelah ibadah, mungkin jam 1, saya akan buka Zoom-nya supaya kita seperti biasa potluck. Kita makan bareng-bareng, kita ngobrol di sini bareng-bareng. Gimana ya, oke? Boleh, boleh. Setuju sekali. Oke, jadi nanti setelah ibadah Hope Channel selesai, ditutup doa berkat, lalu Zoom-nya akan saya kasih link. Kita buka di Zoom ya. Iya, oke. Baik, berarti sudah selesai. Puji syukur kepada Tuhan. Saya akan unmute semuanya. Silakan kita ya. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam juga semuanya. Saya. Selamat malam. Halo. Halo, Fibi. Selamat malam. Ada Ligi. Hai, Bang Ligi. Mana? Rigi ya? Itu ada Rigi. Halo Rigi. Halo. Baru masuk Ligi. Luiginya nggak kelihatan sekarang. Halo Mama Tua.
Kabur lagi tuh, kabur lagi. Matua kok kabur. Matua mau di Malam semuanya. Malam Bu Sayu. Malam semuanya. Desi yang Dewan. Halo Ira. Halo orang di laut. Kata Karya. Halo Betty. Halo Cici. Halo Dede Gabe. Ini Sterli Nambori Terli. Anaknya udah tidur nih. Halo Matthew. Gabe. Halo Gabe. Halo, Gabe. Itu apa tuh? Nadim. Ibu Sajojo. Halo Gabe. Halo, orang Bekasi. Halo. Bisa pulang gitu. Lagi tidur ya? Papen. Iya. Pak Pendeta. Ya. Aduh, Ya, Dan. kemarin aku tuh lupa sesuatu. Nanti aja di sini kalau lupa. Kalau lupa bilang-bilang. Lupa sesuatu deh pokoknya. Aduh, nyesel banget. Jangan lupa dong. Masa lupa bilang-bilang? Lupa hadiahnya ya? Nanti itu Lupa lu kasih hadiah. Tanda janji buat kita yang lupa kan? Halo, Matthew. Gigi. Matthew, halo. Lima. Rabu malam minggu depan aku pujian lu gini. Kalau enggak Aldo. Dede Gabe lagi ngapain Dede Gabe? Mau pisang. Siapa yang bilang tadi, Dok? Siapa yang nanya? Ona. Pisang. Gua masih nyangkut di galaksi ini, gua mau balik. Ya ampun. Oh, di galaksi. Masih nyangkut di galaksi, mau pulang dulu. Makan sudah. Makan kolak situ sudah, makan sama mie ayam. Mau pulang dulu. Halo Gabe. Halo, balik dulu. Ini dari galaksi mau pulang ke Semper. Gabe sayang. Halo. Aduh, si Leandro. Aku baru bangun. Halo Leandro. WRT. Baru bangun semua. Gabe. Abang Gabe. Halo WRT. Abang Gabe. Halo abang. Babe mana Babe? Itu Babe. Dari papan tuh ada di situ. Papan tulis. Babe lagi. Jangan sama Babe. Malang bilang lu. Besok Babe udah nyampe Jakarta. Oh, gitu. Asik dong. Asik dong. Gigi masih di Malang. Selamat malam. Dulu ini aku di galaksi mau balik ke Semper dulu ya, ada semuanya. WRT. Minta uang beras. Halo Pak Fedi. Pokoknya di PHK sama Bu Sayo nanti kalau nggak dikasih. Ayo. Untungnya mana? Alamak Jang. Nanti Lebaran. Lebaran ya, kirim ke sini ya. Iya. Nanti aku kirim lontongnya Lebaran. Sama bebek ya.